Selamat pagi, saudara-saudaraku yang ada di Persada Nusantara, khususnya yang berada di wilayah pelayanan GPIB. Baiklah, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya menyanyikan satu lagu Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali sujud syukur, limpah banyak terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, sebab Engkau telah melakukan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, kami mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di pagi hari ini kami diberkati dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Dengan Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami mendapatkan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kamilah orang-orang yang berbahagia, dimampukan tidak saja mendengar, tapi melakukan kehendak-Mu. Kuduskan, ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 145, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-20, demikian firman Tuhan. 21 ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi setiap orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Baik, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Khotbah kita ini berjudul mengasihi dalam solidaritas. Mengasihi. Kalau kita berbicara soal orang mengasihi, kalau dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan baik, tidak mungkin dia bisa mengasihi sesamanya dengan baik. Bagaimana kita mengasihi? Kita ambil satu contoh. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, kita lihat dia mempersembahkan semua yang ada padanya. Ya, ketika orang kaya memberikan katakanlah 10 juta, dia punya deposito masih banyak. Tapi janda miskin ini dia memberi semuanya, dan dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan mampu mengasihi sesama. Ya, solidaritas lah. Ya, paling tidak di dalam kita mengasihi, kita ingat hukum kasih.
Nah, dalam pembacaan ini kita lihat, misalnya saya bacakan aja ayat yang ke-16. Tuhan itu penopang bagi orang. Saya ulangi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita lihat bagaimana pengalaman Daud ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa ke atas bukit batu. Dan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Jadi interaksi hubungan kita dengan Tuhan itu begitu baik. Ya, akhirnya bagi sesama kita otomatis. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, dan seterusnya. Jadi kalau saya bacakan lagi ayatnya ini, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dalam renungan kita kemarin tanggal 11 dari Mazmur 107, dia mengenyangkan dan memuaskan hasrat hati. Artinya Tuhan itu begitu baik dan mengasihi. Jadi marilah di masa pandemi ini banyak orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan. Ya, terlebih juga keluarga kita lah. Jangan pikirlah tabungan itu untuk hari tua. Bukan tidak boleh, berbagilah. Ya, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai diberi Bapa makan. Bapa di sorga pelihara dia. Apalagi kita. Apalagi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, oleh sebab itu tangan Tuhan itu penopang bagi orang-orang yang tertindas ya. Saya bacakan ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Seperti percakapan Yesus ya dengan Petrus, Yohanes, Yakobus di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Tidak sanggupkah jemaat untuk duduk sebentar pada hari Minggu beribadah secara live streaming dari gereja? Ibadah hari Rabu, ibadah pagi hari ini. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Sebab bersekutu dengan Tuhan itu mendapat anugerah dan kasih-Nya. Oke lah, kita bukan hanya pagi misalnya kita harus berdoa, beribadah pada Tuhan. Siang pun boleh. Bukan tidak boleh. Tapi kita lihat bagaimana ketika fajar menyingsing, di situ kita sudah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Sebagaimana Kristus bangkit ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain juga datang untuk menyaksikan kebangkitannya. Dia datang bukan untuk menyaksikan kebangkitan sesungguhnya, untuk merempahi mayat Yesus. Tapi Yesus bangkit, disinilah berita sukacita, berita utama yang diberikan kepada wanita, bukan kepada murid-murid. Jadi marilah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya baca juga ayatnya yang ke-21 yang terakhir. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ternyata pujian itu Bapak Ibu kalau lihat dalam pemazmur ini ada kekuatan ilahi yang sangat signifikan. Saya dalam pelayanan kesaksian saya bukan tidak ada tantangan bergumul yang berat. Sudah saya lewati, saya sudah lewati, belum tentu pendeta-pendeta mengalami seperti saya. Ya, kalau Anda melebihi mungkin ada. Tapi bagaimana saya di Pelkes anak saya meninggal. Di situ saya berdoa, minta Tuhan hidupkan. Dia sakit, mau ke Pelkes dari mana, dokter jauh dan sebagainya. Dia hidup. Bagaimana saya pernah ditabrak mobil. Saya mau diamputasi, saya sampai sekarang hidup tidak diamputasi. Ketika dalam pelayanan saya dikatakan meninggal karena jauh dari istri Jakarta, saya tidak sebutlah gereja mana. Istri saya ditelepon, pendeta Adri meninggal. Tantangan yang luar biasa. Tapi itu semua sudah saya lewati.
Tuhan dekat dengan orang-orang yang mengasihinya. Ya, jangan kita minta balas deh. Pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Kita sudah mengasihi, jangan minta balas, tapi tetap mengasihi. Sebab Tuhan sumber berkat terus akan mencukupkan dan mengasihi energi kehidupan kita, percayalah. Saya alami itu dalam kesaksian saya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Saya kalau mau keluar dari rumah, saya tetap berdoa. Dan ketika saya mau naik kendaraan, saya katakan pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baru saya jalan. Ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau sudah menjaga kami sepanjang kawal malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Bahkan kami diberkati dengan firman-Mu dalam persekutuan kami, dimanapun berada yang sedang mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, pagari kami dengan malaikat-malaikat surga-Mu. Jauhkan kami dari COVID-19, sakit penyakit. Kalaupun ada jemaat keluarga kami yang kena, berikan kesembuhan ilahi yang datangnya daripada-Mu. Kalaupun Tuhan mengambil mereka, kami percaya ia sudah bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Sebab kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih. Untuk kasih yang tidak terbalas. Kasih yang dalam, lebih luas dari samudera, lebih dalam dari lautan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Bersamalah dengan keluarga kami ketika sepanjang hari ini kami beraktivitas. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam kasih-Mu, Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan menutup. Saya membawa satu pujian dalam renungan pagi ini. Indah rencana-Mu Tuhan. Bersama Juliet V Voice. Indah rencana-Mu, oh Tuhan, Engkau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan sungguh indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
berzikirmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.